sekarang ini begini, saya kadang ada khawatir, saya barangkali kalau terlalu berani ngomong nanti dilaporkan ke kabar reskrim lagi nanti. Ya, tapi sebelum saya dilaporkan kabar reskrim, akan saya laporkan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Saya laporkan polisi. Karena ini menghina Nabi saya. Karena buta huruf ini identik dengan goblok. Kalau ada anak itu disuruh ini salah, suruh lagi salah, semuanya salah. Dasar buta huruf loh. Artinya apa buta huruf tuh? Goblok. Kita tidak berpikir. Masih ada waktu nggak apa-apa ya? Coba kita berpikir sekali lagi. Ini Nabi buta huruf itu maksudnya apa? Memblow up, menyiarkan bahwa Nabi buta huruf. Apakah hanya sekedar untuk menutup kemungkinan adanya kecurigaan orang bahwa Quran karangan Nabi sehingga harus dibuta hurufkan? Kira-kira begitu. Sekarang saya nanya, ketika Nabi ada di Wahira, ini kan hadis, Nabi lagi bertapa, datang malaikat Jibril terus Iqra. Ini kan si rawi menceritakan seperti teatrikal, seperti teater, yang bercerita melihat Nabi bercerita Jibrilnya datang pakai baju putih, sorban putih, bersih, kan begitu. Lalu membuka satu kertas di hadapannya, Iqra. Lalu jawabnya, ini kan tidak menceritakan Nabi pada suatu hari ketika saya sedang khalwat, tiba-tiba saya, kan bukan Nabi yang cerita. Ini orang yang cerita, apa dia hadir di gua itu? Ini kan persoalan. Sudah, ini kita berpikir, pakai jubah, pakai sorban, jahitnya di mana? Kayaknya tetorel apa tetrek? Iya. Apakah kamu berimajinasi seperti jubah sekarang ini pakai orang? Satu. Kemudian buka lembaran kertas. Sejak kapan kertas itu ada? Nabi lahir tahun 571. Ditambah 40 tahun, berapa tuh? Tahun berapa tuh? 571 tambah 40 berarti tahun 611. Belum ada kertas di dunia ini. Kertas itu baru dibuat tahun 800 abad keempat, baru orang bikin kertas. Udah. Kemudian lagi Iqra, tulisan. Quran itu turun berbentuk tulisan atau berbentuk kaulan. Gagal kan? Waratil Quran inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Biar cerdas mikirnya. Enggak apa-apa lah, Rok. Iya, terlaporkan Bareskrim. Ternyata umat Islam seluruh dunia manjung penjara KB. Hanya saya yang tidak. Makanya udahlah, jangan terlalu rajin lapor ke Bareskrim lah, dah. Iya, ya gara-gara penghinaan Nabi kan kita. Ini kan juga sama. Udah. Nabi kalau iya betul dia itu buta huruf, kenapa disuruh membaca? Allah tidak mungkin menyuruh orang yang tidak bisa. Ini firman Tuhan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah tahu dia buta huruf, tidak mungkin disuruh baca. Udah berapa tuh? Ya, 4. Kelima ya. Nabi disuruh baca.
dan kamu mengatakan Nabi tidak bisa membaca, berarti nabimu tidak melaksanakan perintah Tuhan. Pakai logika. Nah, sudah. Nah, yang keenam, Nabi Muhammad setiap terima wahyu terus manggil para juru tulis. Di dalam huruf-huruf Al-Quran yang di awal surat, alif, lam, mim, ya kan? Ha, mim, ain, sin, qaf. Kenapa tidak alif berdiri sendiri, lam berdiri sendiri, mim? Kenapa alifnya mim kan, lam namanya digandeng, ha, mim, misalkan, terus ain, sin, qaf nyambung kan? Kenapa nggak digandeng semuanya? Lalu ada ro'a, ro, hamzah, alif bengkok. Ada lagi ro'a, alif, ro, alif, hamzah di atas, alif bengkok. Kenapa nggak pakai alif, pakai hamzah aja? Kenapa di surat Ibrahim ditulisnya Abraham, lengkap nggak ada iyanya? Di surat yang lain pakai Ibrahim, pakai ada iyanya. Apakah ini juru tulis ngarang sendiri sesuka-suka mereka atau atas petunjuk Rasul? Jadi bisa baca nggak dia? Pakai logika yang benar. Nah, ya sudah, ya sok. Lah ya iya kan gimana sih? Ini gara-gara yang kamu baca Khulasan Nurul Yakin soalnya. Sudah, setelah itu turun ayat Quran. Kan yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Selesai. Kalla innal insana la yatqa kan nanti kemudian. Nah, ketika turun kalla innal insana, oh ini masuknya surat Al-Alaq setelah Alam Insana. Siapa yang nyuruh ke situ? Nabi. Berarti bisa baca dong. Betul enggak? Terus lagi, ketika banyak banget nih, waktu Iqra bertulisan, tulisan Arab yang ada dalam kertasnya Jibril itu seperti apa tulisannya? Pakai khat ri'ah, pakai khat kufi, Adiwani, iya Adiwani, apa khat Utsmani. Dan harus tahu bahwa huruf Arab waktu itu baru ada 15 huruf, belum ada titik kok. Ba, ta, sa, ya, na sama gambar jukung. Ini jadi persoalan. Ya kan begitu. Jadi artinya bahwa nggak masuk akal. Jadi hadis itu dipertanyakan. Dari mana Anda tahu bahwa lagi ini Jibril datang buka lembaran apa ngintek gitu? Atau Nabi yang bercerita? Saya kira akan lebih ideal lagi kalau riwayatnya hadisnya itu Nabi yang ngomong. Bainama kuntu fil ghari idz ja'ani Jibrilu, kan begitu. Ini kan cerita. Ya. Itu persoalannya. Jadi untung saja ada Imam Bukhari katanya kan gitu, hadis. Imam Bukhari itu pernah mengecek, meneliti, mengurai, menganalisa, ya, mengklarifikasi dari teksnya, dari rawinya, sanadnya. Ini kata Anfulan, dicek orangnya, coba jujur nggak orangnya? Ya ternyata bohong, coret kan gitu. Semua kan gitu. Itu sampai akhirnya setelah diseleksi yang lolos hanya 14.000 Sahih Bukhari itu. 600.000 hadis diseleksi secara cermat, kejujuran perawinya dan semuanya itu dalam 16 tahun. Yuk kita ngitung. 16 tahun. Hadisnya 600.000.
Sob, mana kalkulatornya? 600.000 dibagi 16 tahun, berapa setahunnya? Sok hitung-hitungan dulu. Berpaham. Bagi 16 tahun. Berapa setahunnya tuh? 600.000 dibagi. Wis gampang, masih kenceng gak kita? 37.500. Nggak hafal kita Bapak. Iya boleh. Iya. Nah, dibagi 12 bulan. 3.125. 3.125 setahun. Per tahun. Dibagi 360. Bagi 12, satu bulannya dibagi 12. 30 hari. Dibagi 12 dulu udah kan? Iya. Jadi sebulan berapa? Dibagi 12. 3.125. Nah, 3.125 sehari. Sebulan dibagi 30. 104. 104 sehari dibagi 14 berapa? 24 jam dibagi 24. 4,3 sekian. 4,3. Udah 4 saja dah, 4 hadis 1 jam tuh. Berarti dia bisa menyelesaikan tugas 1 hadis dalam 15 menit selama 16 tahun. Majeng akal boleh. Kapan naik ontanya, kapan ketemunya, kapan segala macam. Itu kan pertanyaan besar. Ya, seru. Dulu saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, ya memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Itu yang saya inginkan. Dan ini akan terjadi perubahan nanti. Sebab kalau tidak dimulai dari pikiranmu, bagaimana bisa berubah? Iya dong. Yeah. Saya kira semacam itu deh. Nanti kita lanjutkan dah. Ya, makasih. Terima kasih. Okay.